Ya Allah, semoga yang subscribe channel ini selalu dalam perlindungan-Mu, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di sebuah desa yang sunyi, orang-orang sering melihat sosok tua berseragam lusuh berdiri di perempatan. Pak Ogah. Mereka menertawakannya, menghinanya, bahkan mengusirnya. Tapi anehnya, setiap kali ia tersenyum, angin seolah ikut berendah dan burung-burung berhenti berkicau sesaat. Hingga suatu hari, seorang ulama besar tiba-tiba berhenti, meneteskan air mata, lalu berbisik gemetar. "Duh Gusti, aku mengenali cahaya ini. Ini bukan orang biasa." Apa sebenarnya yang tersembunyi pada diri Pak Ogah? Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membuka video ini. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah tentang sosok sederhana yang ternyata menyimpan rahasia yang hanya dimengerti oleh langit. Jejak Wali Paidi yang kembali dalam wujud yang tak disangka. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Dan jangan lupa tuliskan Masya Allah di kolom komentar sebagai tanda syukur dan penghormatan atas pelajaran yang akan kita ambil bersama. Sekarang, mari rebahan, tenangkan hati, dan rasakan kisah menakjubkan berikut ini. Pagi di desa Karangjati selalu dimulai dengan suara ayam dan langkah-langkah terburu-buru warga yang hendak bekerja. Namun ada satu sosok yang selalu muncul paling awal, bahkan sebelum matahari sempat menembus celah pepohonan. Dialah Pak Ogah, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh, topi kumal, dan tubuh yang tampak ringkih. Setiap hari, tanpa ada yang meminta, ia berdiri di perempatan desa. Tangannya terangkat pelan, mengatur lalu lintas seadanya. "Pak, minggir! Jangan sok jadi polisi!" teriak seorang pengendara motor. Suaranya menggema di udara pagi. Pak Ogah hanya menunduk, mengangkat tangannya sedikit sebagai permintaan maaf. "Maaf nak, Bapak cuma mau bantu, biar tidak saling senggol." Tapi pengendara itu malah mendorong bahu Pak Ogah. "Udah tua bikin ribet aja." Orang-orang yang melihat hanya tertawa kecil. "Dasar Pak Ogah, kari perhatian," gumam seorang ibu yang lewat sambil menggeleng. Namun tak seorang pun tahu bahwa setiap kali hinaan itu meluncur ke arahnya, Pak Ogah mengangkat matanya ke langit dan berbisik hampir tanpa suara. "Ya Allah, mudahkan urusan mereka. Jangan hukum mereka karena kebodohan mereka terhadap hamba-Mu ini." Ada getaran lembut pada doa itu. Sebuah getaran yang tak disadari siapapun, tapi dirasakan oleh langit. Kadang setelah orang pergi, Pak Ogah duduk sebentar di batu dekat perempatan. Ia mengembuskan nafas panjang, seperti menyimpan sesuatu yang berat jauh di dalam dadanya. "Aku hanyalah hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk kembali memperbaiki apa yang dulu belum selesai," gumamnya pelan, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya mungkin keriput, pakaiannya mungkin lusuh, tapi matanya menyimpan ketenangan aneh, ketenangan yang biasanya hanya dimiliki para hamba yang sudah lama berdamai dengan dunia. Beberapa warga sebenarnya penasaran, namun tak pernah bertanya. Bagi mereka, Pak Ogah hanyalah orang aneh yang cari recehan di perempatan. Namun ada satu hal yang semakin banyak orang perhatikan. Meski dihina, dicaci, didorong, dan diabaikan, tidak sekalipun ia membalas dengan kata kasar. Bahkan, senyumannya selalu muncul, kecil, tulus, dan tak dibuat-buat. Di balik senyuman itulah sebenarnya tersimpan rahasia besar. Rahasia yang dulu pernah dikenal dengan nama Wali Paidi, seorang hamba pilihan yang konon menghilang secara misterius beberapa tahun lalu. Tentu saja warga tidak tahu. Mereka hanya melihat seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana. Mereka tidak pernah tahu bahwa kadang orang paling hina di mata manusia adalah yang paling dijaga oleh langit. Pada hari itu,
perempatan Karangjati masih terasa sama seperti biasanya. Namun tak ada yang tahu, sebuah kejadian besar sedang menanti, dan semuanya akan dimulai dari lelaki tersepele yang berdiri di tengah jalan itu. Di antara banyak warga yang sering lalu lalang di perempatan itu, hanya ada satu sosok kecil yang benar-benar memperhatikan Pak Ogah. Seorang bocah berumur 9 tahun bernama Dava. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, dan ia selalu membawa tas lusuh menuju sekolah. Berbeda dengan orang dewasa yang memandang rendah, Dava justru suka diam-diam mengamati gerak-gerik Pak Ogah. Ia sering datang lebih pagi dari biasa, hanya untuk melihat lelaki tua itu berdiri tegak sambil tersenyum. Pagi itu, ketika udara masih dingin, Dava mendekat perlahan. "Pak Ogah," panggilnya dengan suara ragu. Pak Ogah menghapus keringat yang tak seharusnya muncul di pagi hari. Ia menoleh dan tersenyum lembut. Dava, sudah mau sekolah ya?" Anak itu mengangguk. Namun, matanya tak lepas dari wajah Pak Ogah yang tampak kelelahan. "Pak, kenapa Bapak tetap ngatur jalan terus? Orang-orang suka marah, suka bentak, tapi Bapak nggak pernah balas." Pak Ogah terdiam sejenak. Matanya memandang jauh ke ujung jalan, seakan melihat masa lalu yang tidak diketahui siapapun. "Nak," katanya perlahan, "kalau orang marah, itu tandanya hatinya sedang lelah. Bapak hanya membantu sedikit, supaya beban mereka nggak makin berat." Dava mengernyit. "Tapi, Bapak yang dimarahin, kok malah Bapak yang mikirin mereka?" Pak Ogah tersenyum lagi. Senyuman yang begitu tenang, seperti senyum seseorang yang sudah mengerti dunia dulu dari tempat yang lebih tinggi. "Dava, setiap orang punya ujian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kemarahan, dan ada juga yang diuji dengan orang yang tidak menghargai dirinya. Tapi kalau kita balas keburukan dengan keburukan, siapa lagi yang akan menenangkan dunia ini?" Dava terdiam lama. Ia merasa kalimat Pak Ogah berbeda dari orang tua lain. Ada kedalaman yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah kata-kata itu bukan sekedar nasihat, tapi hikmah yang pernah disimpan puluhan tahun lalu. "Pak," Dava bertanya lagi dengan suara lebih pelan. "Kadang saya lihat Bapak ngomong sendiri ke langit. Itu ngapain?" Pak Ogah senyum sambil menepuk kepala bocah itu. "Bapak nggak ngomong sendiri, Nak. Bapak ngobrol sama Rob yang selalu mendengar." Dava berkedip, merasakan hangat merambat ke dadanya. Ia belum mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu laki-laki tua ini bukan orang biasa. Tiba-tiba angin berhembus lirih membuat daun-daun kering berputar di sekitar mereka. Dava memandang ke atas. Entah kenapa, setiap kali ia berada di dekat Pak Ogah, suasana terasa berbeda. Lebih tenang, lebih damai, seperti ada penjaga tak terlihat yang mengikuti. Lalu Dava berkata lirih, "Pak, kalau saya besar nanti, saya mau jadi orang baik seperti Bapak." Pak Ogah menatapnya lama, dan untuk sesaat, sorot matanya berubah. Ada kilatan cahaya yang sulit dijelaskan, seolah-olah jiwa yang jauh lebih tua dari tubuhnya sedang melihat seorang anak yang kelak akan membawa kebaikan besar. "Nak," ucap Pak Ogah lembut, "kalau kamu niatkan karena Allah, maka kamu sudah menjadi orang baik sejak sekarang." Dava tersenyum kecil. Namun ia tidak tahu bahwa hari itu adalah titik awal dari perubahan besar. Perubahan yang akan membuat seluruh warga desa Karangjati akhirnya menyadari bahwa lelaki lusuh dan sederhana ini bukanlah orang sembarangan. Karena kelak, melalui mata Davalah, desa itu akan menyaksikan sebuah rahasia lama yang kembali hidup. Jejak wali Pak Idi yang selama ini tertanam dalam diri Pak Ogah. Sore itu, langit Karangjati tampak berbeda. Awan menggantung rendah, seperti menahan sesuatu. Udara yang biasanya panas,
mendadak terasa teduh. Beberapa warga bahkan sempat saling menatap, merasa ada yang aneh namun tak tahu apa. Pak Ogah tetap berdiri di perempatan. Tubuhnya tegak, walau langkahnya mulai melambat. Hari itu ia lebih banyak batu kecil, tetapi senyumnya tak pernah hilang. Dafa berada di dekatnya, menunggu ibunya menjemput dari pasar. Tiba-tiba, deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Bukan mobil biasa. Kendaraan itu berwarna hitam sederhana, namun plat nomornya menandakan kedatangan tamu penting. Mobil berhenti pelan di pinggir perempatan. Pintu terbuka. Keluar seorang lelaki dengan jubah putih bersih, sorban rapi, dan wajah bercahaya lembut. Warga yang mengenalnya langsung berbisik kagum. Loh, itu Kiai Hamim, ulama besar itu. Kok bisa datang ke desa kita? Ada acara apa? Kiai Hamim berdiri tegak, namun napasnya tertahan saat matanya langsung tertuju pada satu sosok, Pak Ogah. Seolah waktu berhenti, wajah sang kiai berubah pucat, bibirnya bergetar. Ia menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan sesuatu yang menekan dadanya. Subhanallah, Bisiknya. Langkahnya maju perlahan, tapi sorot matanya penuh ketidakpercayaan dan haru. Dafa memandang bingung. Pak, kenapa Ustadz itu lihat Bapak terus? Pak Ogah tidak menjawab. Ia hanya menunduk kepala, matanya berkaca-kaca tanpa alasan yang ia pahami. Tiba-tiba, Kiai Hamim mempercepat langkahnya, bahkan hampir berlari kecil hingga berdiri tepat di hadapan Pak Ogah. Warga terpaku, tak ada yang berani bergerak. Panjenengan, suara sang kiai pecah. Panjenengan masih hidup? Ataukah ini karunia Allah yang disembunyikan dari manusia? Pak Ogah menelan napas gugup. Apa maksudnya, Kiai? Saya hanya orang biasa. Kiai Hamim menggenggam tangan Pak Ogah, menunduk sangat dalam, lebih dalam daripada ia pernah menunduk kepada siapapun. tidak. Tanda itu, cahaya itu, getaran itu. Suara sang kiai semakin gemetar. Ini adalah aura yang sama dengan Wali Paidi. Wali yang menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Warga yang berdiri di sekitar mereka membesar matanya. Apa? Wali Paidi? Yang dulu hilang misterius itu? Tidak mungkin, itu kan cuma cerita orang tua. Namun Kiai Hamim menggeleng. Saya pernah mendampingi beliau dalam beberapa perjalanan dakwah rahasia. Cara bicaranya lembut, doanya menyejukkan, dan ada bekas cahaya di dadanya yang hanya Allah tahu. Ia menunjuk dada Pak Ogah yang tampak bergetar. Cahaya itu ada di sini. Pak Ogah tiba-tiba mundur selangkah, tangannya gemetar kuat. Saya tidak ingat siapa-siapa, Kiai. Saya hanya mengatur jalan. Tapi Kiai Hamim menangis, air matanya jatuh ke tanah. Justru itulah, orang-orang pilihan sering disembunyikan Allah. Mereka hidup tanpa mengaku, bahkan tanpa mengenali dirinya sendiri. Karena tugasnya bukan mencari penghormatan, tetapi menjaga hati manusia. Dafa memeluk erat lengan Pak Ogah, ketakutan sekaligus takjub. Pak Ogah sendiri hanya menunduk. Dadanya terasa sesak, seperti ada ingatan lama yang ingin muncul namun tertahan. Suara dzikir samar seperti bergema jauh di dalam dirinya. Saya hanya ingin membantu orang lewat, Kiai. Kiai Hamim tersenyum di sela air mata. Itulah ciri-ciri wali yang disayang Allah. Mereka tidak pernah merasa dirinya siapa-siapa. Warga mulai menangis mengingat betapa sering mereka menghina lelaki tua itu. Suasana perempatan berubah menjadi tempat penuh penyesalan dan ketakjuban. Dan pada sore itu, untuk pertama kalinya, seluruh desa menyadari bahwa lelaki yang mereka anggap paling rendah bisa jadi adalah hamba yang paling tinggi derajatnya. Hari itu menjadi awal perubahan besar, bukan hanya bagi Pak Ogah, tapi bagi seluruh desa Karangjati.
Setelah kejadian sore itu, suasana perempatan Karangjati berubah total. Tidak ada lagi suara tawa yang meremehkan, tidak ada lagi hinaan yang biasa diterima Pak Oga. Semua warga berdiri dalam lingkaran hening, masih memikirkan ucapan Kiai Hamim yang mengguncang hati mereka. Ini adalah jejak Wali Paidi. Beberapa wanita menutup mulutnya dengan syal, menahan tangis. Para pria saling menatap, mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Tapi seseorang yang paling bingung justru adalah Pak Oga sendiri. Ia duduk perlahan di batu dekat perempatan tempat ia biasanya beristirahat. Sementara Kiai Hamim duduk di sampingnya. Dafa berdiri dekat kaki Pak Oga, takut untuk beranjak. Pak Oga menatap tangannya, gemekar. Kiai, panjenengan jangan sembarangan. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Kiai maksud. Saya hanya orang tua yang lupa masa lalu. Kiai Hamim menghela nafas panjang, lalu berkata, Pak, ada hal-hal yang hanya Allah yang tahu. Termasuk bagaimana Dia menyembunyikan kekasihnya di tengah manusia. Pak Oga menggeleng lagi, suaranya lirih. Tapi saya tidak ingat pernah jadi siapapun selain Pak Oga. Kiai Hamim memegang kedua tangan Pak Oga dengan lembut, seperti seorang murid yang menghormati gurunya. Tidak semua wali mengingat siapa mereka di dunia sebelumnya. Terkadang Allah memulai lembaran baru bagi mereka agar tugasnya semakin sempurna. Warga menahan nafas mendengar itu. Dafa memberanikan diri bertanya, Kiai, kalau Pak Oga itu Wali Paidi, kok bisa balik lagi? Emang orang bisa kembali? Pertanyaan polos itu membuat semua orang menoleh. Kiai Hamim tersenyum, tapi matanya masih basah. Nak Dafa, yang engkau lihat di dunia ini hanya sebagian kecil dari kekuasaan Allah. Ada hamba-hamba khusus yang hidupnya tidak sama dengan manusia biasa. Ada yang disembunyikan, ada yang ditugaskan kembali, ada pula yang diberi kesempatan memperbaiki jejaknya. Lalu matanya menatap langit senja yang mulai memerah. Wali Paidi dulu pernah berkata padaku, jika suatu hari aku kembali, aku tidak ingin dikenal, cukup Allah yang tahu. Biar aku berjalan sebagai orang biasa, agar manusia belajar merendah. Warga langsung saling pandang. Itu kalimat yang tidak mungkin Kiai Hamim karang sendiri. Pak Oga menekan dadanya. Tiba-tiba ada denyutan aneh, seperti potongan ingatan yang ingin menembus kabut tebal. Gambaran samar, seorang lelaki berjubah sederhana duduk di tepi sungai sambil memberikan roti kepada anak kecil. Suara lirih berdesir di telinganya. Jangan tinggikan dirimu, tinggikanlah mereka dengan doamu. Pak Oga terperanjat. Ada suara. Ia menutup mata, menahan rasa perih di kepala. Kiai Hamim menaruh tangannya di punggung Pak Oga. Tidak apa-apa. Ingatan itu muncul bukan untuk menyiksa, tapi untuk menguatkan. Warga makin haru melihat Pak Oga menangis dalam diam. Ia menggenggam dadanya, lalu berucap lirih. Kenapa saya tidak diberi ingat semuanya, Kiai? Karena, jawab Kiai Hamim pelan, seorang wali tidak butuh mengingat masa lalunya. Yang penting adalah tugasnya hari ini. Pak Oga mengangkat wajahnya, air mata mengalir. Apa tugas saya selain berdiri di perempatan ini? Kiai Hamim tersenyum. Umat ini membutuhkan hatimu, Pak. Bukan penampilanmu, bukan namamu. Kadang Allah menurunkan wali tidak untuk ceramah, tapi untuk menjadi contoh keikhlasan di tempat yang paling tak disangka. Perempatan itu hening. Hening yang bukan kosong, tapi penuh rasa takjub. Dafa memeluk pinggang Pak Oga. Pak, saya janji akan terus di sini sama Bapak.
Pak Ogah mengusap rambutnya, senyum tipis mengembang. Dalam hatinya, suara itu terdengar lagi lebih jelas. Engkau kembali bukan untuk diingat. Engkau kembali untuk mengajar. Dan pada hari itu, langit akhirnya mulai membuka sedikit tirai tentang siapa Pak Ogah. Sejak malam pengungkapan itu, suasana Karangjati tidak lagi sama. Orang-orang yang dulunya berjalan melewati Pak Ogah tanpa menoleh, kini selalu menyapa dengan hormat. Ada yang membawa makanan, ada yang meminta doa, meski Pak Ogah selalu menolak. Saya ini cuma orang tua biasa, jangan minta macam-macam. Tapi justru hal-hal lain yang terjadi membuat warga semakin yakin ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung. Fenomena pertama, angin subuh yang berbau bunga. Warga Karangjati terbiasa dengan udara dingin dan kadang menusuk. Namun pagi itu, sekitar jam 4, angin yang berhembus lembut membawa aroma bunga melati. Aneh, sebab tidak ada pohon melati tumbuh di sekitar. Ibu-ibu yang sedang persiapan ke pasar saling bertanya-tanya. Loh, kok wangi banget ya? Kayak habis tabur bunga. Padahal semalam gak ada apa-apa. Ketika mereka mencari sumbernya, wangi itu paling kuat di dekat perempatan, tepat tempat Pak Ogah biasa berdiri. Fenomena kedua, kucing-kucing yang mengikuti. Dava yang paling dulu menyadarinya. Setiap sore, ada 3-5 ekor kucing kampung mengikuti Pak Ogah kemanapun ia pergi. Mereka tidak mengeong, tidak merengek, hanya duduk di sekitar Pak Ogah seakan menjaga. Kok banyak kucing ikut Bapak ya? Tanya Dava sambil mengelus salah satu. Pak Ogah mengangkat bahu. Mungkin mereka cuma lapar. Tapi, anehnya, kucing-kucing itu tidak mau diberi makan oleh siapapun selain Pak Ogah. Setiap ada orang lain mencoba memberi, mereka hanya duduk diam. Kiai Hamim yang melihat ini berbisik lirih. Dahulu, Wali Paidi pernah punya kisah serupa. Hewan-hewan tunduk padanya. Warga semakin bingung, sekaligus semakin takjub. Fenomena ketiga, penjaga yang tidak terlihat. Malam hari, para pemuda ronda melaporkan kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Kiai, tadi waktu lewat perempatan, ada suara orang baca dzikir, Pak. Padahal tempatnya kosong, Pak. Tapi suaranya halus banget, kayak dari jauh tapi jelas. Hal itu terjadi 3 malam berturut-turut. Setiap dicek tidak ada siapa-siapa. Namun arah suara itu selalu menuju perempatan, tempat Pak Ogah biasa tertidur di kursi kayu kecil yang dipinjamkan warga. Keresahan Pak Ogah. Semua keanehan itu membuat warga semakin yakin, tapi justru membuat Pak Ogah semakin gelisah. Ia duduk sendirian di pinggir sungai pada sore hari, memandangi pantulan matahari merah di permukaan air. Ya Allah, saya ini siapa? Bisiknya. Kenapa engkau beri tanda-tanda seperti ini pada orang tua yang bahkan tidak ingat masa lalunya? Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di dalam dadanya. Bukan sakit, tapi seperti panggilan halus yang menyentuh inti jiwanya. Seperti ada yang mengetuk dari dalam. Samar, sangat samar. Suara itu datang lagi. Jalanmu belum selesai, meski namamu disembunyikan. Pak Ogah menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha menahan air mata. Ia tidak pernah meminta apapun dari dunia, tapi dunia justru datang kepadanya, membawa beban yang tidak pernah ia pahami. Pertemuan malam itu, ketika matahari tenggelam, Kiai Hamim mendatangi Pak Ogah dengan wajah serius. Pak, malam ini saya ingin bicara hal penting, katanya. Pak Ogah mengangguk pelan.
Ada apa, Kiai? Saya menemukan sesuatu tentang masa lalu panjenengan. Sesuatu yang mungkin tidak ingin Bapak dengar, tapi harus. Pak Ogah menegakkan tubuh. Debaran itu kembali muncuh di dadanya. Kiai Hamim memejamkan sebentar, lalu berkata, "Ada orang yang sudah lama mencari Bapak, dan dia akan datang ke Karangjati malam ini." Desa Karangjati seakan terhenti. Pak Ogah menggenggam lututnya, tubuhnya melemah. "Siapa? Siapa yang mencari saya?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Kiai Hamim menatapnya dalam-dalam. Orang itu mengaku murid Wali Paidi, dan katanya dia punya bukti bahwa panjenengan bukan orang biasa. Malam itu, langit Karangjati tampak berbeda. Awan hitam menggantung rendah, tapi bulan justru bersinar terang, seolah menembus segalanya. Udara terasa berat, seperti sedang menunggu sesuatu. Bahkan para pemuda ronda yang biasanya bercanda, kini hanya duduk gelisah menatap jalan desa yang sepi. Kiai Hamim berdiri di depan musola kecil, memandangi ujung jalan. Sebentar lagi, ia tiba. Gumamnya. Sementara itu, Pak Ogah duduk di bangku kayu dekat perempatan. Kakinya gemetar sedikit. Bukan karena dingin, tapi karena ketidakpastian yang menyesak dada. "Apa benar ada yang mencari saya?" bisiknya pada dirinya sendiri. "Kenapa saya tidak mengingat apapun?" Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Suara itu tidak terburu-buru, tapi juga tidak lambat. Langkah yang mantap, seperti seseorang yang sudah lama tahu persis harus kemana ia pergi. Dafa yang ikut berjaga bersama Kiai Hamim menajamkan mata. "Pak Kiai, itu siapa ya? Jalannya kok tenang banget?" Sosok pria itu akhirnya masuk ke dalam cahaya lampu musola. Usianya sekitar 40 tahun, janggut tipis, sorot mata teduh namun tajam, mengenakan gamis coklat gelap dan membawa sebuah tas kulit yang tampak sangat tua, seolah sudah melewati perjalanan panjang. Setibanya di depan musola, pria itu langsung menunduk hormat. "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam. Kau akhirnya datang," jawab Kiai dengan suara berat. Orang itu menatap sekeliling, kemudian bertanya dengan suara lembut, "Di mana beliau?" Kiai Hamim menghela napas. "Di perempatan sana, tapi namanya sekarang Pak Ogah." Pria itu menutup mata sejenak, wajahnya seakan menahan rasa haru yang sangat dalam. Benar seperti firasat saya, bahkan nama pun disembunyikan dari beliau. Ia berjalan perlahan menuju perempatan. Langkahnya menggemakan ketenangan yang justru membuat para warga semakin cemas. Ketika ia mendekat, Pak Ogah mendongak, menatap tanpa mengenalinya. "Maaf, saya bisa bantu?" tanya Pak Ogah dengan suara pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Air matanya justru menetes. "Guru," bisiknya lirih. "Setelah bertahun-tahun hilang, akhirnya saya menemukan panjenengan." Pak Ogah terkejut dan spontan mundur setapak. Siapa? Guru siapa?" "Anda salah orang, nak." Pria itu menggeleng, masih dengan mata basah. "Tidak, panjenengan adalah Wali Paidi, guru yang mengajari saya zikir sunyi, guru yang menuntun saya di jalan malam, guru yang hilang tanpa jejak saat masa gelap itu datang." Pak Ogah memegang kepalanya, pusing melanda seperti gelombang menabrak batu. Saya cuma Pak Ogah. Saya cuma orang tua yang gak ingat apa-apa."
Pria itu membuka tas kulit tua yang dibawanya. Dari dalamnya ia keluarkan selembar kain putih kusam, kain zikir yang terkenal sebagai peninggalan Wali Paidi. Kain itu tertulis doa-doa pendek yang dulu hanya diajarkan pada murid terdekat. Ketika kain itu mendekati pada Pak Ogah, angin berputar lembut sekitar mereka. Lampu jalan bergoyang, daun-daun berbisik, udara berubah. Pak Ogah menatap kain itu dan tiba-tiba dadanya seperti ditarik oleh sesuatu yang sangat dalam. Gambar-gambar samar muncul, suara azan malam, langkah perjalanan jauh, senyum orang-orang yang tak lagi ia ingat, dan sebuah suara lembut. Perjalananmu belum usai, Paidi. Pak Ogah terhuyung, jatuh berlutut. Dava berlari menghampiri. Pak Ogah! Namun pria misterius itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tidak menyentuh. Biarkan, ini bukan pingsan, ini adalah pintu yang dibuka kembali. Kiai Hamim mengucap istighfar, tak mampu menahan getaran suaranya. Pak Ogah mendongak dengan mata berkaca-kaca, suaranya hampir pecah. Apa saya benar-benar orang yang kamu cari? Pria itu menunduk dalam-dalam. Guru, kami semua menghilangkan panjenengan, dan sekarang langit telah menuntun saya kembali. Pak Ogah memeluk kepalanya, air mata menetes tanpa henti. Saya tidak mengingat apapun, saya hanya ingin hidup tenang. Pria itu meletakkan kain zikir itu di tangan Pak Ogah, pelan-pelan, penuh hormat. Dan saat kain itu menyentuh kulitnya, angin berhenti, sunyi. Jiwa Pak Ogah bergetar. Guru, kata pria itu, tak perlu ingat semuanya. Yang penting tugas panjenengan belum selesai. Malam itu, perempatan Karangjati menjadi saksi saat seorang Pak Ogah yang dianggap remeh oleh dunia berdiri di ambang bangkitnya jati diri seorang wali yang pernah hilang. Malam itu menjadi malam paling hening dalam sejarah Desa Karangjati. Setelah pertemuan menggetarkan antara Pak Ogah dan murid Wali Paidi, tak seorang pun berani berbicara. Semua hanya menatap lelaki tua itu yang terisak di bawah sinar lampu jalan. Perlahan, Pak Ogah bangkit. Ia memegang kain zikir yang baru saja menyentuh kulitnya. Kain yang telah memanggungkan sesuatu jauh di dasar jiwanya. Namun ketika ia membuka mata, ia tersenyum. Senyum yang sangat damai. Saya entah siapa saya dulu, tapi saya tahu satu hal. Allah masih memberi saya kesempatan untuk bermanfaat. Itu saja sudah cukup. Muridnya menunduk hormat. Guru, apa panjenengan akan kembali memimpin kami? Pak Ogah menggeleng dengan lembut. Saya bukan Pak Idi yang dulu. Saya hanya Pak Ogah yang belajar ulang menjadi manusia. Biarkan nama wali hilang. Yang penting amalnya tertinggal. Ia menatap warga Karangjati satu persatu. Tidak ada marah, tidak ada kecewa. Hanya ketenangan yang membuat orang lain ikut meneteskan air mata. Saya maafkan semua yang pernah menghina saya, katanya sambil tersenyum. Karena kalian telah mengajarkan saya sabar yang sebenarnya. Malam itu angin kembali berhembus lembut. Wangi melati memenuhi perempatan. Kiai Hamim memejamkan mata sambil berbisik. Masya Allah, begini rupanya akhlak orang yang dipilih langit. Pak Ogah mengangkat tangannya pelan, menyentuh kepala Dava. Nak, jaga perempatan ini ya. Bukan untuk uang, tapi untuk hati. Tempat ini sudah menyimpan banyak doa. Dava menangis dan paswara. Iya, Pak. Pak Ogah berkata terakhir kali sebelum berjalan pergi perlahan. Kalau suatu saat saya tidak ada, ingatlah, kemuliaan
sering Allah sembunyikan dalam orang-orang yang kita remehkan. Langkahnya semakin jauh. Bayangannya memudar di balik tikungan. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi malam itu. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Seolah seseorang yang datang ke dunia hanya untuk menyampaikan satu pesan, lalu kembali kepada Tuhannya dengan tenang. Sejak hari itu, setiap orang yang melewati perempatan Karangjati akan menundukkan kepala sebentar. Bukan untuk Pak Ogah, bukan untuk Wali Pak Ide, tapi untuk mengingat bahwa tidak ada manusia hina di mata Allah selama hatinya bersih. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kemuliaan tidak terlihat dari pakaian, jabatan, atau omongan orang. Kadang, orang yang paling kita hina justru yang paling dekat dengan Allah. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah selanjutnya. Dan tulis di kolom komentar, Masya Allah, sebagai bentuk rasa syukur atas setiap pelajaran hidup yang Allah titipkan kepada kita. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.